Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratubai Pamungkas 1951824/1017 dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E 2019 ingin mempresentasikan PPT tentang material requirement planning di era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu pengertian. MRP adalah kumpulan prosedur aturan-aturan keputusan dan seperangkat mekanisme pencatatan yang berkaitan secara logis dan dirancang untuk menjabarkan suatu jadwal induk produksi ke dalam kebutuhan setiap komponen atau material yang dibutuhkan. Sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Ada 4 tujuan yang menjadi ciri utama sistem MRP, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan material pada saat yang tepat, menentukan kebutuhan minimal setiap material, menentukan pelaksanaan perencanaan pemesanan, menentukan penjadwalan ulang ataupun pembatalan atas suatu jadwal produksi yang sudah direncanakan sebelumnya. MRP sangat berkaitan erat dengan persediaan barang atau inventory. Sistem ini bisa melakukan pemesanan secara tepat, menentukan jumlah barang, dan waktu yang tepat untuk melakukan produksi atau pengiriman. Selain inventory, MRP juga sangat erat kaitannya dengan prioritas penjadwalan, karena sistem akan memesan barang tepat ketika sedang dibutuhkan dan mencegah dua date sehingga tidak meleset. Sistem MRP juga berhubungan erat dengan kapasitas pabrik atau plant capacity, sehingga sistem ini bisa membuat rencana pembebanan pekerjaan dengan lebih lengkap dan tepat. Variabel keputusan dalam MRP merupakan kebutuhan bahan baku atau material tentang kebutuhan untuk kegiatan produksi selama rentang waktu tertentu. Kebutuhan material yaitu tentang apa saja material yang dibutuhkan, kapan kebutuhan, berapa jumlahnya. Untuk dapat menyusun MRP, diperlukan kondisi yang harus dipenuhi dalam menyusun perencanaan kebutuhan dengan MRP. Di antaranya, 1. Adanya file data yang terintegrasi dengan melibatkan data status, persediaan, dan struktur produk. Yang kedua, lead time untuk setiap item diketahui. Setiap item persediaan selalu ada dalam pengendalian. Semua komponen untuk suatu perakitan dapat disediakan pada saat dibutuhkan. Pengadaan dan pemakaian komponen bersifat diskret. Menurut Gasper tahun 2005, proses MRP membutuhkan 5 sumber informasi utama. Ini adalah struktur atau alur proses kerja dari MRP, di mana input terdiri dari 5 subbab, lalu dari input masuk ke proses. Di dalam proses ada perencanaan kapasitas planning yang saling umpan balik dengan output. Jadi, sumber informasi utama MRP yaitu yang pertama yaitu Master Production Schedule atau MPS, yang merupakan suatu pernyataan definitif tentang produk akhir apa yang direncanakan perusahaan yang diproduksi, berapa kuantitas yang dibutuhkan, dan bila mana produk tersebut akan diproduksi. MRP biasanya dinyatakan dalam konfigurasi spesifik. Yang kedua yaitu Bill of Material atau BOM, merupakan daftar dari semua material, parts, dan sub-assemblies serta kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk setiap periode waktu. Yang ketiga yaitu Item Master, merupakan suatu file yang berisikan informasi tentang status material, parts, sub-assemblies. Yang keempat yaitu pesanan-pesanan atau order,
akan memberitahukan berapa banyak arti sistem item yang akan diperoleh, sehingga akan meningkatkan stock on hand di masa mendatang. Yang kelima yaitu kebutuhan atau requirement, akan memberitahukan tentang berapa banyak masing-masing dari item itu dibutuhkan, sehingga akan mengurangi stock on hand di masa yang akan datang. Dari input sistem MRP ada beberapa. Yang pertama yaitu jadwal induk produksi, merupakan suatu perencanaan yang mengidentifikasi kuantitas dari komponen tertentu yang didapatkan dan akan dibuat oleh suatu perusahaan manufaktur dalam satuan waktu. Pada dasarnya, jadwal induk produksi merupakan suatu pernyataan tentang produk jadi dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Yang selanjutnya yaitu catatan keadaan persediaan. Catatan keadaan persediaan merupakan suatu gambaran atas status komponen yang terdaftar pada persediaan. Pencatatan terhadap persediaan komponen itu harus terus dilaksanakan agar data yang diperoleh tetap up to date, dengan selalu melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi seperti penerimaan, pengeluaran, produk gagal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu struktur produk. Input lain dalam membentuk MRP adalah struktur produk atau bill of material dari sebuah produk akhir yang ingin dibuat. Struktur produk merupakan rangkaian dari beberapa komponen yang digunakan untuk merakit suatu produk akhir. Struktur produk akan dipecah menjadi beberapa komponen-komponen dalam berbagai sub-assembly dan bahan baku produk. MRP digunakan pada berbagai macam industri dengan lingkungan job shop yang sejumlah produk dibuat dalam ukuran batch menggunakan peralatan produksi yang sama. Ini ada beberapa contoh tipe industri dengan lingkungan job shop. Yang pertama yaitu tipe industri assemble to stock, mengkombinasikan kelipatan komponen-komponen ke dalam barang jadi, kemudian di stok dalam inventory untuk memenuhi permintaan pelanggan. Contohnya yaitu jam perkakas dengan keuntungan yang diharapkan yaitu tinggi. Yang kedua yaitu assemble to order. Perakitan akhir dibuat dari pilihan standar yang ditentukan pelanggan. Contohnya truk atau motor generator. Keuntungan yang diharapkan yaitu tinggi. Area cakupan MRP adalah 1. Pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang kedua, pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, menjaga hubungan baik dengan supplier. Yang ketiga yaitu perencanaan dan pengendalian, meliputi peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Yang keempat ada produksi, yaitu melakukan tahap produksi, pengendalian kualitas. Yang kelima yaitu ada penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, mengawasi pelayanan di tiap pusat distribusi. Langkah-langkah dasar dalam penyusunan proses MRP menurut Nasution tahun 1992 yaitu ada 6. Yang pertama, 1. Netting, kebutuhan bersih.
proses yaitu proses perhitungan kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan. Yang kedua yaitu ada loading atau kuantitas pesanan, merupakan proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu offsetting, rencana pemesanan, yaitu yang bertujuan untuk menentukan kuantitas pesanan yang dihasilkan proses loading. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan saat kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang, lead time. Yang keempat yaitu exploding, merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat level yang lebih bawah dalam suatu struktur produk, serta didasarkan atas rencana pemesanan. Sistem MRP harus diterapkan sebagai kesisteman total. Jika tidak, hal ini merupakan kesia-siaan dalam penerapan sistem karena bagaimanapun juga tidak akan berhasil. Suatu pendekatan sedikit demi sedikit dapat menciptakan peningkatan kemajuan tentang penerapan MRP, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penerapan sistem ini untuk menuju keberhasilan perusahaan secara keseluruhan patut untuk dipertanyakan. Peningkatan dalam hal ini adalah peningkatan dalam hal daya saing perusahaan. Hal ini menyiratkan bahwa ada faktor implementasi dari MRP yang kritis yang tidak bisa dilewatkan tanpa menghasilkan kegagalan dari MRP itu sendiri. Sesungguhnya, implementasi dari MRP dapat mendapatkan rintangan ketika suatu perusahaan tidaklah cukup yakin persisnya apa itu sistem MRP. Lalu, menurut Petroni 2002, kesuksesan penerapan MRP adalah suatu ukuran dalam pencapaian sasaran. Indikator yang tergalang dalam kesuksesan penerapan MRP adalah 1. Kemampuan untuk memenuhi perubahan produk. Kedua, penyerahan lead time. Yang ketiga, biaya lembur. Yang keempat, pengurangan sisa atau reduction. Yang kelima, pre-implementation, pelatihan yang diorientasikan ke perubahan keorganisasian. Lalu, menurut Petroni 2002, elemen-elemen penerapan MRP adalah suatu pendukung dalam aplikasi kesuksesan penerapan MRP tersebut. Elemen penerapan MRP yaitu 1. Dukungan manajemen yang merupakan dukungan atas pelaksanaan pendukung proses produksi. Dukungan manajemen puncak terdiri atas indikator investasi tambahan lebih dari 3 tahun, biaya percepatan produksi, biaya-biaya material. Yang kedua yaitu perencanaan proyek formal, adalah suatu faktor kritis untuk meningkatkan komitmen dan mempromosikan organisasi atau manajer pendukungan dengan proses implementasi itu. Yang ketiga, ketelitian data terdiri atas indikator jumlah material di dalam bill of material. Yang keempat, pengaturan organisasi terdiri atas indikator komisi pengendalian, keterlibatan para penyalur perangkat lunak, penggunaan penasihat eksternal, kooperasi antara para manajer dan pekerja, koordinasi keuangan, informasi yang mendasarkan keputusan karena MRP telah diterapkan. Yang kelima yaitu pendidikan atau pelatihan. Untuk mencapai kesuksesan MRP, pengguna harus tahu bagaimana dan kenapa dengan sistem MRP tersebut.
Yang keenam yaitu karakteristik software atau hardware. Pelaksanaan analisis kebutuhan pada awal langkah implementasi proyek dan yang secara menyeluruh meninjau ulang sejumlah solusi software atau hardware yang mungkin akan dihasilkan dalam sistem MRP yang lebih sesuai untuk kebutuhan pengguna. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan serius oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan MRP. Walaupun akan banyak investasi secara keseluruhan, tetapi dalam hal ini memiliki asumsi bahwa banyaknya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan nantinya akan membawa ke arah kesuksesan dalam segala aspek sudut organisasi di perusahaan tersebut yang tentunya akan memerlukan proses yang panjang dalam mencapai hal tersebut. Sebagian masalah yang sering muncul adalah para pengguna sistem MRP ini tidak memahami betul akan tujuan sistem ini serta pengguna MRP tidak memiliki pengalaman sebelumnya atau informasi yang lebih dalam menerapkannya. Sehingga sistem ini pun menciptakan gap yang besar dengan sendirinya yang berdampak pada kesuksesan penerapannya. Dalam sistem ini, yang penting adalah dukungan keterlibatan fungsi yang lain dalam organisasi dan paham betul apa komitmen perusahaan tersebut. Terima kasih presentasi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.